Sedih, marah, merasa yang paling teraniaya di dunia dan merasa yang paling itu adalah dialami oleh para anak-anak korban dari perceraian. So di video kali ini aku akan memberikan motivasi untuk teman-teman yang korban perceraian dan juga nasihat untuk para orang tua yang ingin bercerai atau yang sudah bercerai. Ya, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bersyukur dan terima apa adanya. Kalian harus bersyukur. Kalian dengan kondisi seperti ini, banyak sekali anak-anak bayi yang hasil dari hubungan gelap, mereka itu dibuang. Nah, itu terjadi. Itu sering terjadi dan bisa kalian nonton di berita-berita. Dan bersyukurlah bahwa kalian masih memiliki ayah dan ibu yang utuh meskipun mereka bercerai. Nah, bersyukur juga bagi kalian yang masih hidup sehat, normal, ya, karena kalian tidak tahu, ya, kalian mungkin pernah melihat korban dari anak perceraian itu seperti ayah dan ibunya membunuh, menghabisi nyawa si anak. Bersyukurlah kalau kalian sekarang masih menghirup udara. So, yang harus kalian lakukan adalah bersyukur. Apabila kalian korban dari perceraian dari ayah dan ibu kalian harus terima apa adanya dan kenyataan bahwa ini adalah jalan Tuhan yang terbaik untuk kalian gitu. Dan jangan sekali-sekali kalian merasa trauma atau merasa kayak menyalahkan diri sendiri bahwa gara-gara saya, ayah dan ibu saya itu bercerai dan akhirnya saya seperti gini. Ayo, kumpulkan sisa tenaga yang ada bagi kalian, teman-teman yang mungkin korban perceraian, yang mungkin masih sekolah. Coba kalian lebih fokus ke sekolah agar nanti ke depannya kalian mempunyai masa depan yang lebih cerah. Kejarlah cita-cita kalian dengan penuh semangat. Paham ya teman-teman ya? Jadi yang harus kalian lakukan adalah kumpulkan sisa tenaga kalian dan kalian bersyukur, kalian lanjutkan hidup itu dan kalian harus punya target dan planning bahwa tahun sekian saya tamat, tahun sekian saya kerja, tahun sekian saya kuliah, tahun sekian saya sukses dan bisa menjadi orang yang membahagiakan kedua orang tua saya meskipun orang tua saya telah berpisah. Ya. Dan cara yang kedua adalah kalian tetap berkomunikasi dengan orang tua kalian yang sudah berpisah. Ada beberapa orang tua, saya tidak menyebutkan semuanya, ketika mereka bercerai, salah satu pasangan suami atau istri mungkin tidak peduli lagi dengan si anak, situasi dan kondisi dan tidak memberikan nafkah. Tapi ada juga yang masih care, masih perhatian dengan susah payah menjadi buruh cuci atau mengais rezeki yang halal sedikit demi kelangsungan dari hidup si anak. So, apabila kalian memiliki orang tua yang seperti itu, yang masih menafkahi kalian, masih perhatikan kalian harusnya bersyukur sekali. Dan kalian harus menyayanginya dengan sepenuh hati kalian. Dan kalian juga harus berbakti kepada dia. Karena pahalanya besar sekali apabila kalian menjadi anak yang berbakti dan bisa menyenangkan orang tua. Paham ya teman-teman ya? So, jangan bersedih lagi. Ya, hidup di dunia ini tidak seperti di surga. Surga itu kita terima manis saja, atau di neraka kita terima siksaan terus gitu. Hidup di dunia ini penuh dengan lika-liku, ada siang, ada malam, ada baik, ada jahat, ada hitam, ada putih. Jadi kesempatan kali inilah, kehidupan yang singkat ini, bagaimana caranya agar kalian ini menikmati hidup yang indah ini dengan cara memberikan pengabdian kepada orang tua kalian gitu. Dan itu akan menimbulkan pahala yang besar sekali buat kehidupan kalian. Apabila kalian menjadi korban seperti kayak perceraian, jangan kalian sesali. Karena memang kehidupan di dunia ini seperti yang tadi saya sebutkan, ada siang, ada malam, tidak luput dari permasalahan.
Pasti ada saatnya kamu menderita sakit hati, frustasi, depresi, sedih, tidak bisa menerima kenyataan dan lain-lainnya. Tapi ada nanti suatu saat ketika kamu dihadapkan dengan manisnya dunia. Seperti cinta kasih, kesuksesan yang akan kamu terima, buah hasil kerja keras yang kalian terima, dan juga lain-lainnya. Jadi paham ya teman-teman ya, berlarut-larut dalam kesedihan itu bukan solusi pemecah masalah kalian. So jangan depresi, sisakan tenaga kalian, waktu kalian untuk mengabdi kepada orang tua. Jadi paham ya untuk korban-korban dari para ini ya, yang orang tuanya pisah. Oke. Dan di sini belum atau memang saya kayaknya belum bisa memberikan lebih jauh lagi tips untuk kebahagiaan kepada teman-teman. Tapi yang tadi saya jabarkan itu bisa teman-teman pegang, yaitu dengan bersyukur, pertama dengan bersyukur, yang kedua dengan sisa tenaga yang ada kalian kumpulkan untuk menggapai masa depan. Yang ketiga adalah kalian tetap berbakti kepada orang tua dengan planning kalian ke depannya untuk membahagiakan orang tua kalian meskipun mereka telah bercerai. Oke, dan sesi berikutnya saya akan membahas mengenai masalah orang tua yang bercerai. Pikirkan dampaknya. Seperti yang tadi saya sebutkan, anak itu akan depresi, stres, dan menyalahkan dirinya sendiri, bahkan trauma yang lebih dalam kepada dia, dan itu akan membekas sampai di ujung hayatnya ketika maut menjemput. Itu akan terus tertanam di kepala dia meskipun dia terus berumah tangga. Itu adalah trauma yang sangat menyakitkan, dan kalian yang mau bercerai telah menanamkan hal tersebut kepada anak-anak kalian. Jadi memang sih pertemuan dan perpisahan itu diatur oleh Tuhan. Tapi kita bagaimana caranya untuk ketika terjadi suatu masalah perpisahan antara suami dan istri, kita bisa mengakalinya agar itu mulus gitu. Mulus dan tidak menyakitkan pihak-pihak lain gitu, seperti anak kita korbannya. Gitu. Jadi kalau kalian teman-teman yang akan bercerai, pikirkan dampaknya ke depannya, dampak psikologisnya, dan lain-lainnya. Tapi kalau memang kalian sudah memang tidak bisa disatukan lagi karena karena pill, atau karena apapun juga penyebab masalah yang mungkin tidak bisa menyatukan kalian, jalan terbaik mungkin kalian berpisah gitu. Dan berpisah itu kalian harus mensiasatinya dengan halus agar tidak terjadi korban-korban dari keputusan yang kalian buat. Caranya, bagaimana caranya? Ya, kita sering lihat selebriti ketika mereka cerai, mereka tuh pacaran asik aja ya, sampai melahirkan anak segala macam. Kemudian mereka cerai, gitu. Dan ada juga beberapa selebriti yang cerai dalam keadaan baik-baik sampai saat ini juga masih harmonis dengan anaknya gitu. Saya tidak mau menyebutkan karena saya tidak mau terjadi suatu tindakan kayak penuntutan kriminal atau apapun juga. Tapi ada juga selebriti yang mereka udah bercerai, terus mereka memperebutkan anak, dan si ayah menjelek-jelekkan si ibu. Ibu kamu tukang selingkuh lah, ibu kamu beginilah, bla 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 bla. Si ibu menyalahkan si ayah juga kepada anaknya dengan menceritakan keburukan dia. Ayah kamu tuh orangnya tuh gini, ya kan? Ayah kamu tuh ini. Kamu tidak akan bahagia hidup dengan ayah kamu gitu. Itu bukan solusi yang bagus. Ketika kalian bercerai atau berpisah, ada baiknya orang yang cerdas, orang yang pinter dalam kehidupannya, dia akan memikirkan dampak negatifnya gitu kepada si anak apabila terjadi perceraian. Dan dia juga ingin berpikiran lebih dewasa, lebih bijaksana bagaimana untuk membesarkan si anak ini berdua dengan cara tidak menjelek-jelekan, saling komunikasi meskipun tidak ada cinta lagi. Seperti keluarga dari A dengan K, selebriti yang terkenal ya, saya tidak menyebutkan namanya. Ketika dia bercerai dia menikah dengan suami orang, dan ketika dia bercerai menikah dengan seorang wanita pujaannya,
Tapi hubungan komunikasi antara anak dan ibu itu masih tetap berjalan. Komunikasi antara anak dan ayah itu tetap berjalan gitu. Dan mereka tidak saling menjelekkan, dan itu aku salut banget buat keluarga itu. Itu adalah keluarga yang bagus sekali. Jadi kalau misalnya terjadi pertengkaran antara kalian, para orang tua ya. Ini saya juga ingin ngasih tahu. Biasa kalau orang emosi kan saling tunjuk menunjuk ya. Kamu yang begini, kamu yang begini, kamu yang ke dasar ini. Ya, gitu. Kata-kata kasarnya keluar semua. Kalian tahu nggak? Setiap kali kita melihat pertengkaran antara suami dan istri, tetangga sebelah ataupun kita alami, kita lihat sekeliling kita. Yang nangis siapa? Pasti anak kan? Kenapa anak bisa nangis gitu? Kenapa si anak menangis? Karena dia memberikan kode bahwa dia tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Dia takut. Dia takut akan kalian yang sering bertengkar itu gitu. Dan dia merasa bersalah gitu. Itu ada kode dari si anak, maunya teman-teman ngerti. Bertengkar sah saja, boleh saja, tapi dengan cara tunjuk menunjuk, caci maki, lempar banting, pukul memukul, itu menimbulkan trauma efek yang dalam kepada dia. Kejiwaan dia itu akan trauma. Bisa-bisa dia mengatakan begini, saya tidak mau menikah nanti dewasa nanti. Dan itu tertanam dari kecil sampai besar gitu. Dia tidak menikah karena dia trauma dengan ayahnya, ibunya yang sering pukul memukul, kasar omongannya. So teman-teman, pikirkan efek sampingnya. Apabila kalian bertengkar suami istri, kalian harus memikirkan kondisi kejiwaan dari si anak. Itu nasihat dari saya untuk teman-teman agar lebih cerdas lagi dan lebih ngeh gitu, bahwa selama ini saya bercermin tapi saya tidak melihat tidak melihat diri saya gitu. Jadi bagi teman-teman yang saya bukakan pikirannya untuk hari ini, supaya lebih bijaksana lagi. Dan ingat, perceraian bukan jalan menuntaskan masalah. Tapi apabila perceraian itu harus terjadi dan takdir hidupnya teman-teman, kita harus melewatinya. Tapi melewatinya dengan cara yang mulus tadi. Tidak saling caci maki, tidak saling jelek-menjelekan, dan kita tidak saling baku hantam di rumah, banting-banting segala macam. Itu tindakan yang sangat tidak terpuji yang akan mempengaruhi jiwa dari si anak. Sedikit tips dari saya untuk teman-teman agar rumah tangga itu langgeng. Nanti saya tidak akan membahas, saya hari ini tidak membahas rumah tangga, tapi nanti selanjutnya saya akan membahas ya. Untuk menjalin suatu hubungan yang benar-benar harmonis, kalian harus tahu pasangan kalian kesukaannya apa dan pantangannya apa. Misalnya si suami atau si istri tidak suka orang bertamu ke rumah dengan teman-teman ketika lagi kerja atau lagi apa. Nah itu jangan kalian lakukan, apalagi orang yang paling dia gak sukai, dia cemburuin. Kalian masukkan ke rumah segala macam, meskipun itu ada anak kalian, dengan kalian tidak berniat untuk selingkuh dan lain-lainnya, tapi tetap aja gitu, itu akan mempengaruhi hubungan kualitas dari rumah tangga. So, kalau kalian saling melengkapi kekurangan pasangan kalian, misalnya pasangan kalian kekurangannya begini, kalian bisa memahami kekurangan dia, dan pasangan kalian melarang kalian untuk begini, dan kalian bisa menjalankannya, insya Allah di agama Islam kalian akan langgeng. Dan kalian coba berpikir lagi dampak psikologis dari jiwa si anak. Sekali lagi untuk teman-teman yang korban dari perceraian ya, kalian syukuri aja, terima apa adanya. Dan ini memang garis hidup tangan kalian. Bergaullah kalian kepada teman-teman kalian. Bukalah hati kalian lagi. Jangan kalian merasa bahwa diri kalian yang paling malang dan lain-lainnya. Kejar cita-cita kamu, bahagiakan orang tua kamu yang masih menyayangi kamu. Mereka bercerai, mungkin ini adalah suatu takdir, tapi ini bukan salah kamu. Ini adalah takdir. Dan ini mungkin jalan dari Tuhan yang memberikan jalan ini yang pahit, tapi nanti manisnya nanti di ujung-ujungnya ada manisnya. Pahitnya kalian telan sekarang,
Tapi manisnya kalian belum merasakan. Nanti setelah kalian merasakan manis baru kalian, oh begini ya Tuhan ya, terima kasih Tuhan, memang jalannya harus aku laluin. Akhirnya aku menjadi seperti gini. Sedih saya sebenarnya mendengar seperti itu. Karena banyak sekali teman-teman saya mengalami hal seperti itu. Sekian video dari saya, apabila bermanfaat bagi teman-teman yang menjadi korban dari perceraian, silakan di-share kepada teman-temannya. Yang akan bercerai, yang masih cekcok rumah tangga, share video ini kepada mereka agar mereka bisa memikirkan ulang dampak negatifnya terhadap perkembangan jiwa dari si anak. So, sekian video dari saya. Jangan lupa klik like and subscribe. Aku kurang subscribe banget. Jam nonton udah banyak, tapi untuk subscribe-nya kurang banget. Aku please banget mohon teman-teman untuk subscribe channel aku. Semoga channel ini bermanfaat dan berkembang lebih besar lagi dan bisa memberikan solusi permasalahan untuk teman-teman. Akhir kata dari saya Tony. Thank you. See you and